Halo Sobat Film Keren. Di sini kita akan membahas lanjutan alur cerita dari film One Piece Live Action 2023 episode 5 dan 6. Episode kali ini akan menceritakan petualangan Luffy saat bertemu pertama kalinya dengan bajak laut paling ditakuti di East Blue yaitu Arlong, dan bergabungnya Sanji menjadi kru baru di kapal Luffy. Bagaimana keseruan, hambatan dan aksi-aksi Luffy dalam bertemu karakter terbaru di filmnya? Sebelum lanjut menonton, jangan lupa menyalakan lonceng untuk mendukung channel ini, agar bisa mendapat update film keren lainnya. Yuk, mari kita saksikan alur cerita lengkapnya. Selamat menonton. Film dibuka saat kapal Luffy yang diserang oleh marinir, yang ternyata wakil marinir tersebut adalah kakek dari Luffy. Teman-teman Luffy pun terkejut dengan pernyataan Luffy bahwa Garp adalah kakek Luffy. Melihat marinir yang masih terus menyerangnya, Luffy pun dengan cepat menyusun sebuah rencana, di mana Nami dan Zoro mengatur layar, lalu dia dan Usopp akan menyerang balik tentara marinir tersebut. Dikarenakan Usopp yang masih belum mahir dalam menggunakan meriam, Luffy pun akhirnya melakukan hal yang mengejutkan yang membuat tiang dari kapal marinir pun akhirnya roboh. Setelah pertempuran tersebut, teman-teman Luffy masih menanyakan kebenaran tentang kakek Luffy, yang akhirnya Luffy mengingat masa lalunya di mana sang kakek meminta Luffy untuk menjadi seorang marinir, namun Luffy terus menolak, karena dia ingin menjadi seorang bajak laut. Ketika sedang berlayar kabur dari para marinir, kapal Luffy memasuki kabut tebal. Nami pun sulit untuk menentukan arah untuk keluar dari kabut tersebut. Nami pun akhirnya mengikuti petunjuk dari Luffy, di mana Luffy mencium bau masakan yang sangat-sangat lezat. Dan benar saja rupa-rupanya di balik kabut tebal tersebut ada sebuah restoran yang sangat ramai. Sehingga mereka pun memilih untuk singgah sementara waktu. Kemudian di dapur terlihat koki yang bernama Sanji yang sedang menyiapkan makanan untuk pesanannya. Tiba-tiba kepala koki yang bernama Zaid langsung membuangnya, bahkan Sanji yang menjadi koki diarahkan pergi menjadi pelayan saja. Saat keluar dan Sanji melihat dua orang yang bertengkar, Sanji pun tidak segan-segan mengeluarkan keahliannya dalam bela diri. Luffy yang melihat hal tersebut pun sangat terkesan dan yakin bahwa Sanji bisa menjadi kru baru di kapal miliknya. Namun di sisi lain, terlihat para marinir yang sedang sibuk memperbaiki kapal mereka yang dirusak oleh Luffy. Dan di saat itu juga Koby mendengar Garp melakukan pembicaraan kepada seseorang. Garp meminta Mihawk seorang buronan ahli pedang untuk menangkap seorang remaja bernama Luffy. Karena Garp yakin bahwa Mihawk bisa menangkap Luffy dengan kemampuan yang dimiliki pria itu. Setelah negosiasi singkat, akhirnya Mihawk setuju dan akan pergi secepat mungkin ke lokasi yang Garp arahkan. Kembali ke Luffy yang sedang asik bersama temannya menikmati makan dan minum di restoran itu, tiba-tiba Sanji datang membawa tagihan yang telah mereka makan, namun lucunya Luffy hanya memberikan sebuah tanda tangan semata. Tidak berselang lama, Zaid pun datang dengan keadaan marah dan memanggil nama Luffy. Dan di sini Luffy malah menjelaskan, bahwa dia akan membayarnya setelah mereka mendapatkan harta karun yang akan mereka bawa nanti. Zaid yang mendengar itu pun sangat marah dan membawa Luffy ke area dapur. Untuk menebus makanan yang telah mereka makan, dengan Luffy yang harus mencuci piring selama 1 bulan ke depan. Di tempat lain, ketiga temannya sedang menunggu Luffy yang sedang mencuci piring berbincang hangat.
Lalu di tempat berbeda, Koby masih kepikiran dengan perbincangan guard di telepon, akhirnya memutuskan untuk menceritakannya kepada Helmeppo. Namun hal itu ditanggapi santai oleh Helmeppo. Karena hal tersebut sudah biasa dilakukan, di mana ketika marinir kesulitan menangkap buronan, maka marinir akan meminta buronan tingkat atas untuk mencari orang yang marinir inginkan. Sementara Luffy yang masih mencuci piring, tanpa sengaja melihat keberadaan Sanji di sana. Sehingga mereka berdua pun mulai berbincang. Sanji memulai dengan menceritakan bahwa Zeid adalah orang yang sangat menyebalkan, karena Zeid selalu melarangnya berada di dapur. Luffy yang mendengar itu langsung memberitahu bahwa dia telah mencoba masakan Sanji yang telah dibuang oleh Zeid. Sehingga Luffy mulai mengeluarkan keahliannya untuk merekrut kru kapal, di mana Luffy menganggap bahwa Sanji bisa berkembang di luar tempat ini dan dia pun menginginkan Sanji untuk bergabung dengan kru kapal miliknya. Namun dalam situasi itu pun Sanji belum mengiyakan karena terlebih dahulu membantu pria yang sangat kelaparan. Mengetahui Luffy seorang bajak laut kemarin sore, sang pria kelaparan terkejut ketika Luffy ingin mendatangi Greenland untuk mencari One Piece, membuat Dian mengarahkan Luffy untuk menghentikan hal itu. Karena dia merupakan satu-satunya pria yang selamat dari 5.000 bajak laut, karena di Greenland sangat berbahaya. Sementara di depan terlihat Zoro dan Nami yang sedang berbincang dengan sambil meminum minuman alkohol, dihampiri oleh Mihawk yang mulai mengacam untuk bisa menyerahkan Luffy kepadanya. Zoro yang mengenal Mihawk sebagai salah satu pendekar pedang terkuat di bumi, malah menantang Mihawk untuk bertarung keesokan harinya sampai mati. Setelah hal itu, Nami langsung memberitahu Luffy, agar Luffy dapat menghentikan pertarungan itu saat esok hari. Namun justru Luffy malah mendukung Zoro, karena Luffy tahu bahwa itu merupakan impian Zoro untuk menjadi seorang pendekar pedang terhebat satu-satunya. Jadi dengan melawan Mihawk, impian Zoro bisa segera terkabul. Nami yang merasa sangat kecewa dengan rekan-rekannya, memilih untuk meninggalkan rekan-rekannya dengan membawa peta Greenland. Dan di tempat yang berbeda pertarungan Zoro dan Mihawk pun akan dimulai. Mihawk pun terlihat sangat meremehkan Zoro, karena Mihawk akan menggunakan pedang kecil saja untuk melawan Zoro. Dalam situasi itu pun terlihat Nami yang memilih kembali dikarenakan khawatir kepada Zoro. Pada pertarungan tersebut, Zoro terlihat sangat kewalahan menghadapi Mihawk hingga pedang Zoro pun terbelah menjadi beberapa bagian. Zoro yang sadar bahwa dia tidak bisa mengalahkan Mihawk pun memutuskan untuk menyerahkan dirinya. Mihawk yang melihat kepasrahan itu pun dengan cepat menebas Zoro dengan pedang hingga tumbang. Luffy, Nami dan Usopp yang melihat itu pun merasa sedih. Mihawk memberi kesempatan hidup kepada Zoro untuk bisa terus berlatih agar bisa bertarung lagi dengannya. Mihawk pun berkata kepada Luffy, bahwa dia juga tidak akan membawa Luffy dengan cara yang mudah kepada guard tanpa perlawanan. Zoro! Setelah kejadian itu, Zoro segera dibawa ke dalam kapal. Namun mereka tidak tahu apa-apa untuk mengobati Zoro. Nami langsung memerintahkan Luffy untuk menuju resto untuk mencari seorang dokter yang akan mengobati Zoro. Akhirnya Zeid dan Sanji mau membantu Zoro, dengan mempunyai segudang pengalaman tinggi sebagai bajak laut,
Zed langsung menjahit luka pada dada Zoro lalu menutup luka tersebut dengan kulit ikan, yang dipercaya akan menyembuhkan Zoro dengan waktu singkat. Di tempat lain ternyata Mihawk telah tiba di kapal marinir, dan memberitahu Garp bahwa dia harus percaya kepada cucunya itu dan dia tidak ingin menangkap Luffy dikarenakan dia rasa bahwa Luffy bukan orang biasa. Karena Luffy memiliki semangat yang berbeda dari bajak laut lainnya. Maka dari itu Mihawk membiarkan Luffy pergi, karena ia melihat Luffy sama persis seperti Gold Roger. Kembali di mana Luffy sedang membersihkan pedang milik Zoro sambil berbincang dengan Usopp serta Sanji, di sini Sanji menceritakan bahwa dahulu Zed adalah seorang bajak laut yang ditakuti. Hingga kilas balik pun terjadi, di mana beberapa tahun sebelumnya di sebuah kapal di tengah laut, terlihat Sanji kecil yang sudah menjadi koki dan sedang memasak, sangat yakin bahwa suatu saat dia menemukan All Blue, yaitu suatu tempat di mana terdapat hewan-hewan langka. Namun pada saat itu ternyata kapal itu diserbu oleh bajak laut. Dan Sanji yang sedang bersembunyi menyerang Zed tanpa rasa takut. Zed sempat kagum dengan masakan Sanji namun malapetaka pun terjadi saat ombak besar menghantam kapal mereka. Keesokan harinya, Sanji yang selamat terdampar di sebuah tempat bersama Zed. Zed pun berkata bahwa kedua kapal mereka telah karam dan menyisakan 2 karung makanan saja. Lalu di saat itu juga, Zed langsung memberikan 1 karung makanan dan memerintahkan Sanji untuk membawanya dan menjauh dari dirinya sambil menunggu kapal yang melintas menyelamatkannya. Dengan arahan Zed, akhirnya Sanji mengikuti arahan dan tidak mengganggu satu sama lain. Bahkan dari 1 hingga 25 hari Sanji bertahan dengan makanan yang Zed berikan. Di titik yang sama, dengan pakaian yang masih sama, Sanji yang terdampar hingga hari ke-70 pun kehabisan stok makanan. Sanji yang mulai frustasi dan kelaparan, memutuskan untuk menghampiri Zed agar dia bisa membagi makanannya. Akan tetapi ternyata karung tersebut cuma berisi harta rampasan bajak laut. Dan Sanji sangat terkejut ketika melihat Zed yang memotong 1 kakinya untuk dimakan agar bertahan hidup selama 70 hari tersebut karena Zed telah memberikan semua stok makanannya kepada Sanji. Sanji yang mendengar bahwa Zed melakukan itu demi Sanji bisa bertahan hidup dan bisa melihat All Blue yang menjadi mimpinya. Jadi itulah Sanji mampu kuat hidup dengan Zed meski dia selalu tidak dihargai oleh Zed, karena Sanji berhutang hidup kepada Zed. Setelah itu, terlihat Nami yang sangat marah kepada Luffy, karena Luffy sebagai kapten tidak bisa memberikan keputusan yang menyebabkan Zoro menjadi terluka seperti ini. Namun Luffy kembali memberitahu bahwa dia tidak ingin menghancurkan impian Zoro menjadi pendekar pedang terbaik. Nami yang mendengar itu pun menjadi sangat kesal dan memutuskan untuk pergi dari sana. Di tempat lain di mana Koby sedang membersihkan kekacauan di ruangan Garp, tiba-tiba Garp datang dan menceritakan kepada Koby tentang cucunya yaitu Luffy yang ia latih menjadi seorang marinir. Namun Luffy menentangnya karena ingin menjadi bajak laut. Koby yang mendengar itu, mencoba untuk memberitahu Garp untuk tidak menghentikan Luffy karena Koby sangat tahu bahwa Luffy memegang pendirian itu. Yang akhirnya Garp memerintahkan Koby untuk mengumpulkan semua marinir yang ada. Di sisi lain terlihat Arlong dan 2 anak buahnya telah tiba di restoran milik Zed. Arlong pun memasuki restoran itu dan membuat semua pengunjung merasa ketakutan dan tidak bisa pergi kemanapun. Zed yang datang menghampiri Arlong pun langsung ditanya di mana keberadaan Luffy dan teman-temannya. Namun Zed mengalihkan pembicaraan dengan ia akan memberikan 1 buah hidangan makanan. Lalu di tengah Luffy dan Usopp yang menjaga Zoro, tiba-tiba Nami mengarahkan Luffy untuk pergi karena Arlong kini tengah mencari Luffy. Luffy yang mendengar itu pun justru akan membantu Zed yang sedang diserang oleh Arlong. Nami yang mendengar itu kembali dibuat bingung oleh tindakan Luffy.
expecting someone bigger. Akhirnya terkuak sudah, mengapa Luffy bisa dilacak oleh Arlong, di mana ada bagi si badut yang sengaja menyembunyikan telinga di area topi milik Luffy. Dan tidak berselang lama akhirnya mereka terlibat aksi pertarungan. Big mistake. Don't know what's so special about you, Di tengah-tengah pertarungan saat Luffy yang tampak tidak berdaya menghadapi Arlong, tiba-tiba Nami datang dan mengajak Arlong untuk pergi dari sana. Luffy bingung mendengar hal itu, namun kenyataannya memang bahwa Nami merupakan anggota bajak laut Arlong, dan Nami bersiap untuk menyerahkan peta Greenland kepada Arlong. Luffy yang tenggelam diselamatkan oleh Sanji, namun Luffy masih tidak mempercayai dan mempertanyakan kenapa Nami melakukan hal tersebut. Di sisi lain, yaitu di kapal marinir, di mana semua pasukan telah terkumpul, Guard mulai mengumumkan bahwa jika mulai detik ini menganggap Luffy menjadi musuh serius dan tidak akan segan-segan untuk mengadilinya. Koby yang mendengar hal itu pun sangat terkejut. Kembali ke restoran, di saat Sanji akan membersihkan restoran, tiba-tiba Zed memerintahkan Sanji untuk kembali mengejar mimpinya mencari All Blue. Mendengar hal itu Sanji mengiyakan hal itu dan pergi dari sana dengan kesal dan bergabung menjadi kru bajak laut dari Luffy. Di saat Luffy sedang bercerita tentang Nami kepada Zoro yang masih tak sadarkan diri, tiba-tiba Zoro menimpali cerita dari Luffy tersebut. Zoro pun berjanji akan selalu mendampingi Luffy hingga Luffy bisa mendapatkan One Piece yang Luffy inginkan. Namun Luffy memutuskan untuk mencari Nami terlebih dahulu. Beberapa saat kemudian, Luffy, Usopp dan Zoro yang sedang mempersiapkan untuk pergi melanjutkan perjalanan itu, tiba-tiba Sanji datang dan memberitahu bahwa ia akan ikut menjadi kru kapal milik Luffy. Setelah semuanya siap, akhirnya mereka mulai melanjutkan perjalanan, dan Sanji pun berpamitan kepada Zed bahwa dia tidak akan pernah melupakannya. Dan secara mengejutkan ternyata Luffy membawa bagi si badut untuk menjadi navigator mereka untuk mencari Nami. Dengan kejadian itu, serial One Piece episode 5 dan 6 pun berakhir. Jangan lupa untuk membunyikan lonceng untuk update film terbaru dan mendukung channel ini. Sampai jumpa lagi.